Mbak, apa sih istimewanya Jumat, Mbak? Kan sampai misalnya malam Jumat, hari Jumat, malam Jumat tuh ada yang yasinan lah, ada yang pengajian. Kalau hari Jumat sampai ada sholat Jumatnya, Mbak. Apa sih, Mbak, keistimewaannya? Jumat tuh Sayyidul Ayyam katanya Nabi Muhammad. Idul Fuqara wal Masakin. Jumat itu adalah pemimpin dari semua hari-hari yang paling afdal. Itu lebarannya buat fakir, miskin, lebarannya kaum muslimin, mukminin. Dan hari Jumat tersebut hari agung di mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan penyelesaian langit dan bumi itu pada hari Jumat. Kemudian juga di hari Jumat terjadi kiamat, dan juga di hari Jumat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang keistimewaannya untuk diperbanyak sholawat di hari Jumat, baca surat Kahfi, malam Jumat juga untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil Jumat istimewa deh. Itu sebagian ulama sampai menyebutkan tentang Jumat tersebut bahwasanya di dalam hadis sebagian mazhab anda ba'dul a'immatul madzahib malam Jumat lebih afdal dari malam Lailatul Qadar, saking hebatnya menurut pendapat sebagian ulama mazhab. Sehingga tuh kalau malam Lailatul Qadar kan nggak ketahuan kapan waktunya, tapi kalau malam Jumat itu ketahuan. Itu sampai disebutkan bahwasanya tuh khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a, ada 5 malam enggak ditolak doa di malam-malam tersebut. Awal laila min Rajab, malam pertama bulan Rajab udah lewat. Malam nisfu Sya'ban bentar lagi bulan depan. Kemudian malam Idul Fitr, malam Idul Adha, sama malam Jumat itu enggak ditolak doa. Dan setiap malam ketika datang sepertiga malam yang terakhir, Allah Ta'ala memanggil, ala hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Ada yang mau minta ampun gak? Saya ampunin. Ada yang mau taubat gak? Saya berikan taubatku. Ada yang punya hajat gak? Saya kabulkan hajatnya. Itu dipanggil oleh Allah Ta'ala kalau dia masuk sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh. Tapi khusus malam Jumat dan setiap malam di bulan Ramadan itu berawal mulai dari maghrib sampai subuh. Ditawarkan. Ada yang mau minta ampun, ada yang mau taubat, ada yang punya hajat, ayo ajukan sekarang. Minta kepada Allah Ta'ala. Terus malam Jumat dan hari Jumat itu hari istimewa, malam istimewa. Jangan mau dibohongin sama orang. Wah, ini malam Jumat malam hantu, gentayangan, malam setan. Yang mikir kita emang otak setan, makanya mikirnya begitu. Lah, enggak demikian. Tapi ini malam agung, malam hebat, malam istimewa, malam Jumat dan hari Jumat. Dan orang yang paling rugi di malam Jumat dan di hari Jumat, orang yang paling rugi bagiannya dari anugerah Allah Ta'ala yang terlimpah di hari Jumat adalah orang yang begitu datang waktu Jumat baru tuh, oh iya nih hari Jumat ya, baru sadar pas orang udah Jumatan. Dia baru sadar kalau ini adalah hari Jumat atau malam Jumat. Mbak, terus juga amalan yang afdol itu di hari Jumat dan malam Jumat itu apaan sih, Mbak? Tadi disebutin kan malam Jumat, hari Jumat, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sholawat kepada Rasulullah. Kemudian juga baca surat Kahfi. Itu kalau baca surat Kahfi, yang baca surat Kahfi di hari Jumat, Allah Ta'ala berikan baginya nur. Allah Ta'ala jadikan baginya nur yang memancar dari tempat dia baca surat Kahfi sampai ke Ka'bah hingga Jumat berikutnya selama 1 minggu penuh. Kemudian juga sampai ulama itu Ammi Masyhur bin Hafidh, guru kita Al-Habib Masyhur bin Hafidh, itu beliau ngajarin kita, ulama bilang suruh baca surat Kahfi itu pada malam Jumat, pada Jumat subuh, dan juga ketika menuju Jumat. Sampai 3 kali dibaca. Nah kita baca sekali aja udah bagus banget. Terus udah gitu amalan malam Jumat ya qiyamul lail juga, tahajud, jangan gak tahajud, hidupin malam Jumat. Hidupkan malam Jumat, qiyamul lail, tahajud, seperti malam-malam lainnya. Tapi malam Jumat juga perlu perhatian lebih dalam memanjatkan doa kita kepada Allah Ta'ala. Minimal tuh ihya malam itu adalah dengan maghribnya berjamaah, isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Bangun
sebelum subuh, walaupun 15 menit sebelum subuh udah di atas sejadah. Sama tuh agenda Jumat, sholawat. Nabi bilang, aktsiru minas sholati alayya, perbanyak sholawat atasku. Fi lailatul gharra wal yaumil azhar, di malam istimewa, malam agung dan hari yang agung, yang mulia. Malam Jumat dan hari Jumat. Suruh perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu dalam sebagian riwayat, itu yang sholawat kepada Nabi Muhammad, terutama habis asar hari Jumat ya. Itu man shalla alayya ba'dal asr yaumil jum'ah ghufirat 80 marrah ghufirat lahu dzunub 80 sanah. Yang bersolawat kepada Nabi Muhammad habis asar di hari Jumat 80 kali, diampunin dosa-dosa kecil dia selama 80 tahun. 80 tahun diampunin dosa kecil dia. Kalau dia dapat taufik selama 10 Jumat kayak begini, udah 800 tahun. Subhanallah. Asal dia rutinin. Terus di hari Jumat ada sebuah saat, ada sebuah jam, sebuah waktu. Tidaklah seorang hamba mukmin berdoa kepada Allah Ta'ala di waktu tersebut melainkan dikabulin hajatnya, doanya oleh Allah Ta'ala. Sa'atul ijabah di hari Jumat, di siang hari itu. Kapan? Ada ulama yang bilang saat tersebut adalah sebelum khatib naik mimbar. Ada lagi yang bilang saat khatib di atas mimbar. Ada yang bilang waktu khatib naik mimbar. Ada yang bilang ketika khatib di mimbar. Ada yang bilang antara khutbah pertama dengan khutbah kedua waktu duduk itu. Ada lagi yang bilang ketika khatib turun dari khutbah kedua menuju sholat gitu. Terus ada lagi yang bilang habis sholat Jumat. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ada juga yang bilang banyak sahabat termasuk Sayyidatuna Fatimah Zahra yang mempelopori, diikuti oleh puluhan sahabat Rasulullah, yang mana Sayyidatuna Fatimah itu habis asar hari Jumat itu beliau duduk beribadat, menyendiri beribadat kepada Allah Ta'ala, berzikir, dan diyakini bahwasanya saat tersebut adalah habis asar di hari Jumat. Sa'atul ijabah terletak di saat tersebut. Sampai itu saat disebutnya Sa'ah Fatimiyah, waktunya Sayyidatuna Fatimah. Biasanya di situ. Terus juga di antara agenda Jumat tersebut selain surat Kahfi, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga suruh baca surat Dukhan, kemudian tabkir ilal Jum'ah, bersegera menuju Jumat, berpagi-pagi menuju Jumat. Orang dulu tuh sampai dibilang katanya pergi Jumatnya bawa lampu, bawa senter, bawa lentera. Maknanya apa? Masih gelap menuju Jumat. Sekalian subuh udah nggak balik lagi. Subhanallah. Itu man raha ilal Jum'ah fi sa'atil ula faka'annama garaba badanah. Yang datang menuju Jumat di jam pertama, pahalanya seperti pahala bersedekah dengan seekor onta. Yang datang di jam kedua agak siangan dikit, dibagi 5 jam, mulai dari subuh sampai zuhur 5 jam. Yang datang di jam kedua itu dapat pahala seperti pahala bersedekah dengan seekor sapi atau kerbau. Yang datang di jam yang ketiga dapat pahala seperti bersedekah dengan seekor kambing. Yang datang di jam keempat seperti sedekah seekor ayam. Yang datang di jam kelima itu seperti sedekah dengan sebutir telur. Sebutir telur. Nah, kalau model kayak kita sih khatib udah di atas mimbar baru mau datang, nah itu telur cicak yang kita dapatin.